Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 1923108 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum mengenai analisis kualitas diet menggunakan metode diet dari Quality Index International (DQII) dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Berikut merupakan bidang resmen yang saya wawancarai. Berikut merupakan form food recall untuk weekend dan weekday. Selanjutnya itu hasil analisis DQII. Berikut merupakan tabel DQII. Menurut interpretasinya, pada komponen variety atau keanekaragaman itu mendapatkan skor 20/20, di mana pola makan sangat beragam dan mencakup seluruh kelompok makanan. Pada sisi sumber protein, seperti daging, ikan, telur, kacang sangat baik. Tidak ada indikasi pola makan monoton. Lalu untuk komponen adekuasi atau kecukupan itu mendapatkan skor 14/40, di mana konsumsi buah, biji-bijian, dan protein lebih baik. Sayuran, serat, zat besi, kalsium, dan vitamin C masih sangat kurang. Serat hanya terpenuhi 19% dari kebutuhan harian, tetapi kualitas gizi mikro perlu ditingkatkan. Lalu untuk moderation, mendapatkan skor 18/30. Kolesterol, natrium, dan makanan tinggi kalori kosong dalam batas aman. Lalu lemak total dan lemak jenuh sangat berlebih, terutama SFA, lebih besar dari 4 kali batas. Lalu risiko kesehatan jantung meninggal bila tidak diperbaiki. Dan untuk overall balance sebagai skor 0/10, di mana rasio karbohidrat, protein, dan lemak tidak seimbang. Asupan protein dan lemak terlalu tinggi, karbohidrat kurang proporsional, dominasi lemak jenuh dibanding PUFA per MUFA, lalu perlu perbaikan pemilihan sumber lemak dan proporsi makronutrien. Lalu untuk rekomendasinya yaitu pertama niat konsumsi sayur dan buah, khususnya sayur dan warna hijau serta buah yang kaya vitamin C, guna memenuhi kebutuhan mikronutrien dan serat harian. Lalu meningkatkan asupan serat melalui konsumsi buah utuh, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk mendukung kesehatan pencernaan serta kecukupan nutrisi. Lalu mengurangi konsumsi lemak jenuh, termasuk makan yang digoreng, hindari persantan pakan dan daging berlemak demi menekan risiko gangguan metabolik. Lalu mengutamakan sumber lemak sehat seperti ikan berlemak, alpukat, kacang-kacangan, serta minyak zaitun sebagai pengganti lemak jenuh, serta menyeimbangkan kembali proporsi makronutrien dengan meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan mengendalikan asupan lemak berlebih agar memenuhi rekomendasi komposisi energi yang seimbang. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama menggambarkan kualitas diet secara komprehensif, kecukupan variasi moderasi keseimbangan, lalu sensitif terhadap risiko penyakit kronis atau skor tinggi, dan risiko NAFLD lebih rendah. Lalu komponen adikosia efektif memprediksi risiko penyakit dapat diterapkan lintas populasi, negara berkembang dan maju, serta praktis untuk penelitian epidemiologi, cukup data konsumsi pangan tanpa pemeriksaan lab. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama semua komponen moderation, variety, overall balance signifikan sebagai prediktor kesehatan, skor bersifat umum kurang merefleksikan pola makan budaya tertentu, tidak membedakan pola sumber karbohidrat atau lemak secara rinci. Lalu kategorisasi skor dapat mengurangi sensitivitas dan ketelitian penilaian dan rentan bias recall karena berbasis laporan konsumsi responden. Selanjutnya untuk itu hasil analisis MDDW. Berikut merupakan tabel MDDW-nya. Lalu untuk interpretasinya, responden memiliki skor MDDW 5/10, menunjukkan bahwa keragaman pangan minimal sudah terpenuhi. Konsumsi mencakup serealia protein hewani seperti ayam dan ikan, lalu telur, sayur, dan buah. Namun masih ada kelompok pangan yang belum dikonsumsi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, produk susu, sayuran hijau tua, serta buah dan sayur tinggi vitamin A. Kekurangan kelompok ini berpotensi menekan asupan beberapa vitamin dan mineral penting, sehingga variasi pangan terutama dari sumber nabati dan vitamin A perlu ditingkatkan. Dan untuk rekomendasinya yaitu meningkatkan konsumsi sayuran hijau tua seperti bayam, kangkung, brokoli sebagai sumber zat besi dan barat, menambahkan buah dan sayuran tinggi vitamin A seperti wortel, labu kuning, pepaya, dan mangga untuk mendukung kesehatan mata dan imunitas, lalu mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang tanah sebagai sumber protein nabati dan serat, lalu menambahkan susu dan produk olahannya seperti susu, yogurt, keju untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D, lalu memastikan variasi pangan diterapkan secara rutin dalam menu harian untuk melihat kualitas gizi secara keseluruhan, serta menjaga porsi dan frekuensi konsumsi makanan agar tetap sesuai kebutuhan dan mendukung pola makan seimbang. Selanjutnya untuk kelebihannya, yang pertama yang sederhana dan mudah digunakan untuk seluruh populasi, tidak membutuhkan penimbangan makanan sehingga lebih hemat waktu dan biaya, lalu bisa diterapkan di berbagai negara atau setting dengan hasil yang cukup konsisten, cocok untuk menilai kualitas diet terkait kecukupan mikronutrien, dan dapat menggunakan dua metode pengukuran, list based atau open recall atau fleksibel. Sedangkan untuk kekurangannya, cenderung jadi over reporting membuat kualitas diet tampak lebih baik dari kondisi nyata, tidak menilai jumlah atau porsi makanan, hanya keberadaan kelompok pangan, rentan salah klasifikasi, terutama pada makanan campuran atau olahan, tingkat kesesuaian dengan metode standar, misalnya BFR yang hanya moderat. Lalu kalau kualitas sangat bergantung pada daya ingat responden serta tidak menganggap retorsi gizi secara langsung hanya indikator kualitas diet.
Kesimpulannya yaitu kualitas diet sempurna tergolong cukup, namun masih perlu ditingkatkan. Skor di QAI itu sebesar 52/100 menunjukkan bahwa keragaman pangan sudah baik, tetapi kecukupan vitamin, mineral, dan serat masih rendah, serta asupan lemak jenuh berlebih dan keseimbangan makronutrien belum optimal. Sementara itu, skor MDDW sebesar 5/10 menandakan bahwa keragaman pangan minimal terpenuhi. Namun, kelompok penting seperti kacang-kacangan, sayuran hijau tua, serta buah dan sayur tinggi vitamin A belum dikonsumsi. Secara keseluruhan, pola makan responden cukup beragam, tetapi perlu perbaikan terutama dalam pemenuhan mikronutrien dan pengendalian lemak jenuh. Untuk sarannya pertama, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, khususnya sayur hijau tua dan buah tinggi vitamin A untuk mendukung kecukupan vitamin, mineral, dan serat, lalu memperbanyak asupan sumber mikronutrien seperti kacang-kacangan, biji-bijian, serta produk olahan susu guna memenuhi kebutuhan gizi, folat, dan kalsium, lalu mengurangi konsumsi lemak jenuh dengan membatasi makanan gorengan, daging berlemak, dan hidangan bersantan makan, serta beralih ke sumber lemak yang lebih sehat, lalu menyeimbangkan komposisi makronutrien melalui peningkatan konsumsi karbohidrat kompleks dan pengendalian sumber lemak berlebih serta melakukan variasi pangan secara konsisten dalam menu harian agar kualitas diet lebih optimal dan mendukung satu gizi jangka panjang. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.